Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun kita semua berada, semoga kesehatan lahir wal batinnya selalu menjadi milik kita semua, dan kita semua selalu berikan kesehatan lahir wal batinnya, kebahagiaan lahir wal batinnya, kesejahteraan lahir wal batinnya, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, salam beserta selawat jangan lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apapun kegiatannya, apapun aktivitas Anda, apapun kesibukan Anda yang sedang Anda lakukan, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, nikmat tersebut akan menambah barokahnya kepada kita. Alhamdulillah para sahabatku terindah semuanya dimanapun kita semua berada. Pada video kali ini saya akan membahas tentang video sahabat kita Butet Kartarejasa pada acara di GBK, di mana dia adalah Butet Kartarejasa adalah seorang sastrawan, orang seni yang bebas menginterpretasikan pikirannya ke dalam kata-kata, menginterpretasikannya dalam bentuk lakon, maupun menginterpretasikan pikirannya yang disesuaikan dengan pengalaman dia ke dalam bentuk kata ataupun pementasan drama di atas panggung. Terakhir di GBK, Butet Kartarejasa menuai berbagai macam kontroversi dengan puisinya yang seperti pantun itu, berhasil membuat beberapa kalangan di negeri ini heboh karena sentilan daripada puisi yang disampaikannya atau sajak yang disampaikannya ini menyinggung beberapa tokoh bangsa kita, khususnya capres. Sini akan saya bacakan, dan satu bacaan ini satu bait atau 4 kalimat. Oke, baiklah. Saya akan membacakan puisi Butet Kartarejasa yang menuai kontroversi di negeri kita yang sedang panas dari sisi politiknya. Pada bait pertama, saya akan bacakan. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Nah, dari bait yang saya bacakan ini tentu jelas preferensi daripada Butet Kartarejasa khusus pada puisi ini atau pada syair yang dibacakan ini. Pertama, dia menyatakan jagoan Pak Jokowi rambutnya putih. Tentu negeri Indonesia pasti sudah mengetahui bahwa Pak Jokowi power endorsement-nya kepada Pak Ganjar Pranowo yang rambutnya putih. Dan Butet menyatakan bahwa Ganjar Pranowo itu adalah jagoannya Pak Jokowi. Mungkin dia meyakini apa yang dijagokan oleh Pak Jokowi itu akan jadi presiden karena ada power endorsement yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi saya tidak meyakini bahwa dia yang bakal menjadi pemenangnya. Gigih bekerja sampai jungkir balik. Jadi baris pertama dan baris kedua menyatakan tentang bagaimana itu Ganjar Pranowo yang diagung-agungkan bahwa dia orang yang gigih bekerja sampai kerjanya untuk rakyat itu jungkir balik. Apakah benar seperti itu? Mungkin rakyat Indonesia bisa melihat sejumlah kekurangan atau kelemahan daripada Pak Ganjar Pranowo. Tapi inilah merupakan interpretasi daripada sebuah puisi yang disampaikan oleh seorang sastrawan
dan juga saya di sini menginterpretasikan menurut pendapat saya sendiri, menurut apa yang saya pahami mengenai kalimat atau kata-kata yang ada yang disusun oleh Butet Kartarejasa ini. Jadi baris pertama mengandalkan sambil menekankan bahwa Ganjar Pranowo itu adalah titipan ataupun jagoannya Pak Jokowi yang diyakini akan memenangi pertarungan pada Pilpres 2024 nanti. Ditambah lagi penjelasannya bahwa Ganjar Pranowo itu adalah orang yang gigih bekerja sehingga dia rela berjungkir balik demi mencapai kesejahteraan untuk rakyatnya, katanya. Tapi kita semua bebas untuk menginterpretasikan apakah Ganjar Pranowo memang seperti itu, apakah memang dia memang gigih dan sebagainya, atau malah sebaliknya. Seperti yang kita pernah dengar dalam beberapa video, boleh Anda cari di jejak digitalnya, bahwa dia tidak mengakui bahwa dia adalah orang yang sempurna, bahwa program dia adalah berhasil semua. Terlebih lagi ketika dia ditanya mengenai hobinya untuk menonton film porno, dan itu merupakan preferensi individu masing-masing. Kemudian pada baris ketiga, hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Jadi antara baris-baris yang 4 baris dalam satu bait ini tidak ada untuk saling menopang sama sekali, tapi memang ditujukan kepada, khusus baris ketiga dan baris keempat ini ditujukan kepada calon presiden yang lainnya. Dan melalui video ini saya secara gamblang menyatakan bahwa yang dia tuju itu adalah Pak Prabowo, calon presiden yang digadang-gadang akan jadi presiden pada tahun 2024 hingga 2029 yang diusung oleh Partai Gerindra. Di mana di sini dijelaskan dulu oleh Butet Kartarejasa, seandainya Prabowo nanti menjadi presiden, bahwa rakyatnya akan sedih atau rakyat Indonesia akan sedih karena kita mengetahui atau mungkin sejarah mencatatnya ketika zaman Orde Baru tersebut, waktu dulu dia menjadi seorang tentara masih aktif, dia termasuk salah satu jajaran yang terlibat dalam hal culik-menculik para aktivis ketika itu. Meskipun Butet Kartarejasa dalam hal ini tidak menyebutkan nama, tapi dunia perpolitikan di Indonesia sudah bisa diyakini 90%, bahkan 99% yang ditujukannya adalah Pak Prabowo Subianto, calon presiden yang diyakini akan jadi presiden. Tetapi dia mengunci dengan kalimat di sini, jika kelak Pak Presiden atau jika kelak Prabowo menjadi presiden Indonesia, maka hati rakyat Indonesia akan bersedih. Mungkin dikhawatirkan akan mengulangi kebiasaannya menculik masyarakat yang berbeda pendapat dengan dia, atau masyarakat yang berbeda dengan rezim, atau masyarakat yang mendemonstrasi berulang-ulang kali atau sering kali mencerca pemerintah. Mungkin itu yang ditakuti dalam kalimat di puisinya Butet Kartarejasa ini. Jadi untuk baris pertama dan baris kedua, pada bait pertama ini ditujukan untuk Pak Ganjar Pranowo, tapi nadanya positif semua, bahwa jagoan Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo yang dikenal dengan orang yang gigih dan rela berjungkir balik untuk atau demi rakyatnya. Tapi baris ketiga dan baris keempat ini ditujukan kepada Pak Prabowo Subianto, meskipun Butet Kartarejasa tidak menyebutkan nama di sini, tapi dunia perpolitikan Indonesia sudah tahu bahwa ini ditujukan kepada Pak Prabowo. Ini mungkin merupakan suatu sinyal atau ketakutan daripada Butet Kartarejasa tentang apa yang telah dilakukan oleh Prabowo ketika itu. Tapi saya sangat tidak meyakini bahwa beliau akan melakukan hal seperti itu lagi. Karena pada waktu itu kita meyakini bahwa dia adalah anak buah atau prajurit yang harus melaksanakan perintah atasannya atau perintah komando tertinggi di negeri ini ketika itu. Jadi ketakutan
Butet Kartarejasa yang diungkapkan dalam syairnya ini seakan-akan mencongkel kembali luka lama, seakan-akan membuat batasan-batasan atau semacam alarm kepada masyarakat Indonesia yang ingin atau yang akan memilih Prabowo Subianto. Dan mungkin nada yang disampaikan oleh Butet Kartarejasa ini sangat tidak baik untuk sebuah masa yang masih kampanye seperti ini. Dia ada negatif campaign di sini, mengkhawatirkan jika Prabowo jadi presiden dia akan melakukan penculikan lagi. Nauzubillah, saya tidak meyakini itu. Dan sekali lagi melalui media ini saya menginterpretasikan ini berdasarkan apa yang saya pahami, dan saya juga berlatar belakang S2 saya adalah sastra Inggris dari Pune University, Maharashtra, India. Jadi 2 tahun saya mengenyam master degree di English Literature di Pune University selama 2 tahun, tahun 2024 hingga tahun 2026. Jadi ilmu-ilmu sastra itu juga alhamdulillah saya miliki. Jadi analisa yang saya sampaikan ini merupakan analisa tulisan yang ada disampaikan oleh Butet Kartarejasa. Kita maju kepada bait yang kedua, juga terdiri dari 4 baris. Baris pertama, cucu komodo mengkeret jadi kadal, tak lezat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Nah, kalau yang pada bait kedua ini Butet Kartarejasa mungkin menunjukkan syairnya ini kepada semua politikus di negeri ini, bukan hanya capres dan cawapres saja akan, tetapi juga kepada para calon anggota legislatif, bahwa ini merupakan satu sinyal yang positif dari Butet untuk mengingatkan kepada kita semua, terutama para politisi yang maju untuk pilpres maupun cawapresnya, termasuk kepada anggota legislatif yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024. Jadi cucu komodo mengkeret jadi kadal, artinya segala apapun akan dilakukan oleh orang-orang yang ambisi itu, bahkan ketika dia adalah seorang komodo, apabila dia adalah seorang komodo tapi dia mampu mencurutkan diri untuk menjadi kadal. Jadi dengan harapan dia bisa masuk ke semua lini masyarakat, sehingga dia bisa memahami atau tahu seluk-beluk kepada hati atau kepada pelosok-pelosok negeri ini, dari yang terbesar sampai pun lorong-lorong terkecil dia coba telusuri. Tak lezat digulai biarpun pakai santan. Ini merupakan juga ungkapan penjelasan dari di atas. Perubahan atau metamorfosis ataupun semacam kamuflase daripada calon-calon politisi, baik capres, cawapres maupun para calon legislator ini, mereka rela untuk melakukan apa saja meskipun mereka merasakan yang dia lakukan itu sangat tidak mengenakan diri mereka. Akan tetapi demi tujuan yang dia yakini lebih besar atau lebih mulia, dia akan melakukan apapun meskipun dirasakan itu tidak enak, meskipun dirasakan mengikuti selera masyarakat itu dirasakan sangat tidak nyaman. Akan tetapi terpaksa dia lakukan demi menarik simpati, demi mewujudkan ambisi mereka menduduki apa yang dia inginkan, baik itu kursi legislatif maupun menjadi capres maupun menjadi cawapres. Jadi semua tak ada yang tak mungkin dia lakukan, yang penting mendapatkan simpati dari rakyat. Ini baris pertama dan kedua. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Jadi Butet Kartarejasa dalam bait yang kedua ini, khususnya baris ketiga dan baris keempatnya ini, sangat jelas menyatakan bahwa seperti inilah kondisi Indonesia saat ini. Semua transaksional untuk mendapatkan posisi masing-masing. Tidak ada yang tidak transaksional. Artinya memang negeri ini
bisa dipastikan belum ada negarawan yang sekaliber katakanlah Soeharto, sekaliber Soekarno, sekaliber Nasir, sekaliber Muhammad Hatta dan lain sebagainya. Tetapi terlebih lagi ketika sudah era reformasi, sebagian besar, bahkan bisa dikatakan 95% transaksional para negarawan yang katanya negarawan itu semua bertransaksi dengan rupiah, bertransaksi dengan barang, bertransaksi dengan janji-janji yang mungkin dia bisa lakukan setelah terpilih menjadi apa yang dia inginkan. Memang negeri ini dibina saat ini, khususnya setelah reformasi, kita NKRI menuju kepada kapitalisme yang mungkin absolut ke depannya. Jadi apa yang dikatakan, apa yang diinginkan oleh orang lain, pasti kapital yang diharapkan oleh orang lain yang akan memilihnya. Dan ini merupakan suatu kesadaran yang harus kita sadari semua, bahwa kapitalistik itu banyak sisi negatifnya. Terutama ketika Anda mau meraih jabatan, ketika Anda mau meraih posisi-posisi tersebut, harus ada transaksionalnya itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itulah yang sedang terjadi di negeri ini. Pembusukan dari dalam, penghancuran dari luar sudah terjadi di mana-mana. Pertanyaannya, apa yang disampaikan oleh Butet Kartarejasa ini, apakah kita bangsa Indonesia mampu keluar dari jebakan transaksional dalam dunia politik ini? Itu yang harus kita jawab bersama, dan jawabannya harusnya kita harus mampu keluar dari politik bertransaksional. Kita mencoba untuk mencari negarawan yang benar-benar sejati, politikus yang benar-benar sejati, legislator yang benar-benar sejati. Mereka dipilih dari rakyat memang berdasarkan kredibilitas mereka, memang berdasarkan kualitas mereka, memang berdasarkan sosial kapital yang mereka miliki semuanya, bukan transaksional semata. Karena sampai dengan hari ini masih kita dengar hampir semua jabatan di eselon 1, 2, 3, 4, bahkan kita santer dengar di luar, ada juga yang terdengarnya samar-samar, mereka semua bertransaksional. Ada target-target yang harus dicapai, ada setoran-setoran yang harus diserahkan kepada atasannya ketika para pejabat itu menduduki jabatan itu. Dan begitu pun pada pemilu 2024 nanti, ini suatu proses yang bisa menjungkir balikan Indonesia apabila transaksional ini masih terjadi. Butet Kartarejasa pada bait yang kedua ini sangat positif mengingatkan kepada para seluruh politikus yang berniat untuk membangun negeri ini. Coba kembali tanyakan niat Anda, apakah benar-benar ingin membangun negeri ini atau hanya ingin mengumpulkan pundi-pundi keuangan Anda semata, atau pundi-pundi keuangan atau pundi-pundi kejayaan golongan Anda saja. Karena ketika Anda maju untuk menjadi negarawan, usahakan di sana hilangkan transaksional dengan rakyat. Dan rakyat pun demikian. Pilihlah calon-calon yang Anda yakini benar tanpa meminta sesuatu daripada kandidat tersebut. Karena apa yang Anda lakukan itu akan berdampak nanti kepada kita semua di kemudian hari. Apa yang dikhawatirkan oleh Butet Kartarejasa pada bait kedua ini, kita semua mengkhawatirkan bahwa pemilu 2024 nanti dikhawatirkan tidak muncul atau tidak ada negarawan yang benar-benar sejati ingin membangun negeri. Tidak ada para politikus-politikus ideal yang ingin benar-benar membangun Indonesia secara sejati. Hanya ingin mengumpulkan pundi-pundi pribadi, ingin memperkaya golongan tersendiri, dan lebih parahnya lagi, negarawan dibalut sebagai petugas partai. Dan ini parahnya negeri kita ke depannya apabila para politikus yang memasuki atau yang menduduki kursi-kursi legislatif menempatkan diri sebagai petugas partai. Jadi dia tidak bisa bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat, tetapi mereka bekerja untuk partainya. Sehingga bisa jadi rakyat diabaikan.
Butet kata biasa, puisimu cukup menggugah. 2 bait yang saya ulas di sini. Bait pertama mengenai katakanlah negatif campaign yang Anda lakukan itu, Anda jelas berpihak di sana karena memang Anda diundang oleh PDIP ketika itu. Dan bait yang kedua sangat positif untuk membangun negeri ini, bahwa kelakuan para politikus itu memang apapun dilakukan demi meraih simpati, dan transaksi itu memang benar-benar terjadi di negeri ini untuk meraih simpati agar mereka bisa terpilih. Itu gitu Butet, Anda sastrawan dan saya setengah sastrawan, S2 saya sastra, tapi saya tidak mengupload puisi-puisi saya. Dan para sastrawan tetaplah mengembangkan dirinya, tetaplah berprestasi, tetaplah mengukir karya-karya sastranya untuk membangun negeri ini. Demikian, sekali lagi, mari kita bangun negeri ini, mari kita ciptakan negarawan-negarawan yang benar-benar mendukung kemajuan negeri ini tanpa ada transaksional politik dengan masyarakat. Begitupun masyarakat, jangan Anda meminta-minta kepada para calon anggota legislatif ataupun para calon pemimpin-pemimpin yang akan Anda pilih nanti, karena itu akan berdampak kepada diri kita semua, kepada anak cucu kita nanti di kemudian hari. Demikian, semoga memberi manfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.